Hai semua, perkenalkan nama saya Esther Yusya dengan NPM 1946032. Di sini saya berperan sebagai moderator dan sebagai pertanyaan. Dan dengan teman saya, Nama saya Nidia Firtika, NPM 1946010. Saya sebagai pemateri. Oke, yang pertama, pengertian serikat kerja. Serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Oke, selanjutnya ada tujuan serikat kerja. Yang pertama itu untuk melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja. Yang kedua, melindungi dan membela pekerja serta keluarganya akan keadaan sosial di mana mereka mengalami kondisi sakit, kehilangan, dan tanpa kerja. Ketiga, menumbuh kembangkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas di antara sesama kaum pekerja. Dan yang keempat, berperan aktif dalam membangun solidaritas perjuangan pekerja nasional dan internasional untuk mewujudkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi semua orang. Selanjutnya ada tujuan SPSI pada PT Eka Mas Fortuna Malang. Tujuannya yaitu untuk mengayomi, melindungi, penyalur aspirasi anggota, dan juga menjembatani komunikasi antara manajemen dengan anggota dalam proses penyelesaian hubungan industrial. Selanjutnya, ada permasalahan yang terjadi di PT Eka Mas Fortuna Malang, yaitu permasalahannya adanya keinginan pihak manajemen perusahaan untuk mem-PHK 3 karyawan baru dengan alasan efisiensi dan tidak disetujui pihak SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Dengan masa pekerja karyawan yang di-PHK yaitu yang pertama, 1 karyawan bekerja 2 tahun 5 bulan, kedua, 1 karyawan bekerja 3 tahun 1 bulan, ketiga, 1 karyawan bekerja 2 tahun 5 bulan. Pemutusan PHK tidak diawali dengan pemberian surat peringatan atau SP. Jadi, ini menyebabkan kesalahan dengan aturan yang ada. Seharusnya PHK manajemen memberikan SP terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mem-PHK. Selanjutnya ada alasan serikat pekerja sebagai organisasi demokratis yang berkesinambungan dan permanen dibentuk sukarela pada PT Eka Mas Fortuna Malang. Di mana yang pertama sebagai perlindungan, yang kedua peningkatan akan kondisi dan syarat kerja, ketiga perjanjian kerja bersama atau PKB, keempat menangani keluh kesah anggota, kelima sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota dalam penyelesaian penyelisihan, keenam menyediakan manfaat lainnya untuk kesejahteraan anggota, ketujuh sebagai suara pekerja, kedelapan menyediakan sarana komunikasi, kesembilan melakukan kerjasama dan menjalin solidaritas dengan karyawan atau serikat pekerja lainnya baik secara nasional ataupun internasional. Dan yang terakhir, meningkatkan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara karyawan anggota dan SPSI dengan pihak pengusaha atau manajemen. Dan selanjutnya ada langkah-langkah SPSI memperjuangkan hak karyawan yang di-PHK di PT Eka Mas Fortuna Malang. Yang pertama, melakukan perundingan dengan pihak manajemen, tetapi kesepakatan ditolak dan gagal, di mana pihak manajemen memberikan kompensasi kepada 3 karyawan di-PHK sesuai dengan aturan yang ada. Dan yang kedua, melakukan mediasi di mana pihak SPSI meminta bantuan kepada pemerintah dengan cara mengangkat seorang mediator yang bertugas melakukan mediasi atau juru damai. Jadi, bisa disimpulkan, SPSI memperjuangkan hak karyawan anggota SPSI mulai dari perundingan di tingkat bipartit, namun perundingan gagal, oleh sebab itu dilanjutkan di tingkat tripartit, dan mediasi dipilih sebagai jalan keluar.
Perjuangan SPSI membuahkan hasil dalam perundingan mediasi, didapatkanlah keputusan dituangkan dalam perjanjian bersama yang disetujui oleh pihak SPSI, manajemen perusahaan, dan juga disaksikan oleh mediator sebagai pihak ketiga. Oke, selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Yang pertama, fungsi dari serikat pekerja itu apa? Sesuai dengan pasal 102 UU Tenaga Kerja tahun 2003, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Oke, sesi pertanyaan kedua, apakah Indonesia mempunyai asosiasi pengusaha? Ya, Indonesia mempunyai beberapa organisasi asosiasi pengusaha. Salah satu yang terbesar adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia yang akrab kita dengar dengan APindo. Asosiasi pengusaha adalah lembaga yang dibentuk untuk mengatur dan memajukan kepentingan kolektif dari pengusaha, mengingat bahwa jangkauan dan isi dari kepentingan kolektif tersebut bervariasi antara satu negara dan negara lain. Struktur keanggotaan dasar dan fungsi organisasi pengusaha pun menjadi sangat berbeda antara negara. Oke, sesi pertanyaannya saya tutup. Sekian, terima kasih.